Oke ya, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Pertemuan yang kemarin kita sudah review pemfaktoran itu ya. Pemfaktoran itu nanti akan kalian gunakan dalam menggambar grafik ini seperti itu ya. Oke, kita mulai menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah apa? Fx atau y ya sama aja, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a-nya tidak sama dengan 0. Oke. Lalu untuk langkahnya menggambar yang pertama yaitu apa? Kita tentukan dulu a, b, c dari setiap fungsi kuadrat yang ada di soal ya. Jadi kita tentukan dulu a, b, c-nya. Tentukan a, b, c dan sekaligus diskriminannya yaitu d. D itu apa? B kuadrat dikurangi 4ac. Itu kalian hitung sekaligus di sini. Kenapa? Karena nanti untuk D-nya ini nanti ada dua hasil ya. Bisa positif, bisa 0, ada 3 hasil ya. Bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Nah, yang negatif nanti kita akan tidak akan melalui langkah yang kedua seperti itu. Oke, berikutnya setelah menentukan A, B, C dan diskriminannya, yaitu kita menentukan titik potong dengan masing-masing sumbunya. Yaitu yang pertama, tentukan titik potong atau perpotongan ya, sama aja, dengan sumbu yang tegak dulu, sumbu Y. Dengan sumbu Y. Caranya gimana? Caranya nanti kita bikin, kita hitung dengan cara X-nya kita ganti dengan angka 0. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ganti X-nya dengan angka 0, maka akan ketemu Y-nya berapa, seperti itu. Itu titik yang pertama yang kita dapat, ya. Berikutnya, setelah titik potong dengan sumbu Y, yaitu ya lanjutannya ya, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini caranya adalah dengan membuat Y-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kebalikannya langkah yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi kan X-nya yang dibikin 0 dapat Y-nya. Kalau sekarang Y-nya dibikin 0 dicari X-nya. Nah, ini nanti di sini kita menggunakan pemfaktoran di sini. Nah, itu. Nanti akan bisa dapat 1 titik, bisa dapat 2 titik, bisa nggak dapat titik. Tergantung apa? Tergantung nilai diskriminannya yang ada di sini tadi. Nah, diskriminan di sini nanti kan bisa positif ya, bisa positif, bisa sama dengan 0, bisa negatif. Nah, untuk yang diskriminannya positif atau yang sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan. Bisa kita faktorkan yang nanti akan mengakibatkan kita akan mendapatkan nilai X-nya. Gitu ya. Untuk yang diskriminannya negatif, kalian lewati langkah ini. Nggak perlu difaktorin karena nggak bakal bisa difaktorin. Ya, karena nanti gambarnya grafiknya akan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi ngawang gitu di atasnya. Gitu ya, entah di atasnya gini atau di bawahnya. Jadi nggak perlu difaktorkan gitu. Nah, kalau diskriminannya negatif. Nah, dari situ kita dapat titik potong dengan sumbu X. Oke, sumbu Y sudah dapat, sumbu X sudah dapat. Berikutnya nyari titik puncak. Tentukan titik puncak. Titik puncak, ada rumusnya ya. Titik puncak itu nanti lambangnya biasanya sih dalam kurung XP, YP, X puncak, Y puncak itu ya. Saya melambangkannya seperti itu. Itu ada rumusnya, yaitu untuk X-nya sendiri adalah min B per 2A. Ya. Untuk Y puncaknya ada sendiri, yaitu min diskriminan per 4A. Gitu. Makanya tadi saya menyuruh menentukan nilai ABC-nya di awal ini tujuannya adalah biar kita gampang mensubstitusikan atau memasukkan ke rumus ini gitu. Nah, biar dapat langsung.
Biar nggak nyari A-nya berapa, B-nya berapa, seperti itu. Sudah, berarti kita sudah dapat beberapa titik nih. Dari sini dapat bisa 1 titik, 2 titik. Dari sini dapat titik puncak. Udah, langsung kita gambarkan yang terakhir. Gambarkan kurva. Kalau yang namanya kurva itu berupa lengkungan ya, melengkung. Jadi bukan garis lurus. Jadi antara titik-titik nanti nggak boleh kalian garis pakai penggaris seret gitu enggak. Jadi harus manual pakai tangan. Harus mulus kurvanya. Nggak boleh menyudut. Dengan titik puncak itu adalah titik baliknya. Jadi saat mencapai titik puncak, dia balik dengan arah yang sama dengan yang kalian awal mengerjakan. Jadi kayak pencerminan gitu. Jadi kalau ini miringnya segini, yang baliknya usahakan miringnya juga sama. Seperti itu ya. Kalau nggak sama banget ya nggak apa-apa lah. Yang penting melalui titik-titik yang kalian dapatkan di langkah-langkah sebelumnya. Kayak gitu. Oke, contoh ya, contoh. Gambarkan grafik untuk fungsi kuadrat Y atau sama dengan fx sama aja ya. Misalkan yang gampang dulu. X kuadrat ditambah 2x kurangi 8. Nah, oke, kita lakukan sesuai urutan langkahnya ya, yaitu yang pertama menentukan A, B, C-nya dulu dari masing-masing dan sekaligus ngitung diskriminannya, seperti itu. Oke, langsung Nah, langkah pertama, kita tentukan A, B, C, D ya. Berarti kalau di sini A-nya apa? A-nya ini ya, A itu adalah koefisiennya si X kuadrat. Ini A. Kalau nggak ada angkanya berarti otomatis ada angka berapa di situ? 1. Benar. Terus B itu adalah koefisiennya si X, yaitu ini positif 2 ya. C-nya adalah yang paling akhir beserta tandanya gitu. Nah, itu kita tulis ya. Berarti A-nya adalah 1, ya, B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 8. Sekaligus kita hitung D-nya sekarang. D. B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, masukkan ya, B-nya berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 ya, C-nya adalah negatif 8. Oke, kita hitung dulu. 2 kuadrat itu 4. Ya, terus dikurangi ini sepaket, ini dikalikan ya. Ini dikalikan dulu. Berarti min ketemu dengan min jadi plus ya. Plus 4 kali 1 kali 8 adalah 32. Berarti 4 tambah 32 adalah 36. Oke, 36 ini berarti dia nilainya adalah positif, aman, nanti bisa kita faktorkan. Ya, kalau hasilnya positif atau sama dengan 0 itu bisa difaktorkan. Kalau negatif tidak bisa difaktorkan. Oke, lanjut langkah kedua tadi adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan cara X-nya sama dengan 0. Oke. Saya singkat ya, titik potong. Titik potong dengan sumbu Y itu caranya adalah dengan membuat X-nya sama dengan 0. Oke, kita coba. Fungsinya tadi adalah apa? X kuadrat plus 2X min 8. Iya, nggak kebalik. Mana tadi? Benar ya, X kuadrat tambah 2X min 8. Oke, X-nya kita bikin 0. Nah, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan X-nya kalian ganti dengan 0 tuh. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ya dikurangi 8. Wis, berarti dapat 0 tambah 0 min 8. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapat satu titik tuh, yaitu titiknya mana? Titik itu koordinat X, Y gitu kan ya. Nah, ini X-nya. X-nya sama dengan 0, Y-nya mana? Ini. Nah, jadi kita dapat titik yang pertama adalah
0,-8. Oke, ini adalah titik yang pertama. Oke. Langkah berikutnya yaitu mencari titik potong dengan sumbu X. Caranya adalah membuat Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu fungsinya, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 8. Y-nya sekarang yang kalian jadikan 0. Jadi ini 0. Nah, ruas kanannya tetap X kuadrat tambah 2X min 8. Nah, di sini ini kan bentuknya berupa persamaan kuadrat. Berarti harus kita faktorkan biar bisa dapat X-nya. Nah, di sini kita melakukan proses pemfaktoran. Nah, ingat ya yang kemarin ya, pemfaktoran ya, berarti ini tetap 0. Yang di sini karena X kuadrat berarti X dengan X ya. Nah, terus kita cari dua bilangan ya, yang kalau dikali hasilnya adalah min 8 ya. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 8, kalau ditambah hasilnya adalah yang tengah, yaitu positif 2. Nah, berapa? Ya, kita coba dulu. Cara nyarinya dari 8 ya. 8 itu kan bisa 1 kali 8 atau 2 kali 4. Kita cari pasangan mana yang dipakai. Pasangan yang kalau ditambah atau dikurangkan dari masing-masingnya nanti bisa mendapatkan angka 2. Kalau ini kan dijumlahkan 9, dikurangi kan 7. Oh, berarti nggak bisa kita pakai ya, karena nggak ada angka 2-nya di situ. Berarti kita pakai ini, 2 dengan 4. Yang kalau dikurangkan selisihnya kan hasilnya 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Berarti 2 dengan 4. Tinggal kita sesuaikan tanda negatifnya. Kalau dikalikan hasilnya minus 8, berarti harus ada tanda minusnya di salah satunya ya. Bisa di 2-nya atau di 4-nya. Kalau kita sesuaikan dengan yang bawah, berarti minusnya di angka 2 ya. Min 2 kali 4, min 8. Min 2 tambah 4, benar ya? Positif 2. Utang 2 disaur 4, kelebihan 2 berarti uangnya. Nah, oke. Berarti di sini isinya adalah min 2 dan positif 4. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita samakan masing-masing faktornya ini dengan 0. Ya, masing-masingnya ini kan faktor nih. Itu kita sama dengan kan 0. Lah, kok gitu? Ya, memang seperti itu. Jadi kayak gini. 0 sama dengan X kali 5 gitu. Jadi kan masing-masingnya kan ini X-nya harus 0 kan ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masingnya harus disama dengan kan 0. Intinya gitulah. Ya, intinya gitu. Jadi masing-masing faktornya harus kita samakan dengan 0. Oke, yang pertama X min 2 sama dengan 0. Kita selesaikan dia. Berarti pindah ruas ya. Berarti 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Yang satunya juga gitu, faktor satunya juga kalian sama dengan kan 0 itu. Jadi X plus 4 sama dengan kan 0. Yuk. Berarti X-nya adalah 0 dikurangi 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Ya. Jadi kita punya dua titik di sini ya. Ingat, koordinat titik itu adalah X, Y. X-nya yang mana ini? Dan ini. Y-nya mana? Itu. Berarti dari sini kita dapat dua titik. Yang pertama adalah ini, 2 dan 0 pasangannya. 2 dan 0. Titik yang kedua, negatif 4, 0. Itu ya, jadi dari pemfaktoran nanti kalian akan dapat dua nilai X. Atau bisa juga dapat dua nilai X yang sama. Bisa aja nanti 2 dengan 2. Tulis satu aja, tapi nanti kalau sama. Oke, jadi kita sudah dapat berapa titik tuh? 3 ya. Bentar, pointernya. Iya, bentar.
Oke. Kita sudah punya 3 titik warna kuning ya, 0,-8, 2,0 dan -4,0. Sekarang langkah yang keempat yaitu menentukan titik puncak. Nah, oke, berarti langkah keempatnya menentukan titik puncak. Rumusnya kita tulis dulu, yaitu XP YP adalah min B per 2A dan min D per 4A. Oke, kita masukkan ya. Ingat tadi A-nya adalah 1, B-nya adalah positif 2, C-nya adalah negatif 8 ya, D-nya adalah 36 ya tadi ya, yang didapat dari langkah pertama tadi. Kita masukkan. Berarti min B-nya 2 per 2 kali A-nya 1 ya. Lalu min D-nya 36 per 4 kali 1. Nah, bisa kita sederhanakan di sini. Ya, ini 2 bagi 2 berarti 1 ya. Berarti yang X-nya ini koordinatnya adalah negatif 1. Ini 36-nya dibagi 4 adalah 9. 9 dibagi 1 juga 9. Berarti negatif 9. Nah, ini adalah titik puncaknya nih. Negatif 1, negatif 9. Sudah, kita dapat 4 titik tuh. Nah, 0,-8, 2,0, -4,0, dan -1,-9. Terakhir kita gambarkan semuanya. Kita letakkan di koordinat kartesius. Oke. Garis mana garis? Nah, ini. Hitam. Oke, lalu kita plotkan semua titiknya tadi ya. Nah, kalau saat gambar grafik ini usahakan skalanya benar-benar sama ya, presisi ya. Jadi kalau kalian bikin ini 1, ini 2, jaraknya harus sama ya setiap itunya. Dengan sumbu X, dengan sumbu Y, usahakan skalanya ini panjangnya sama. Kalau ini 1 cm, 1 cm, jadi ke atas ke bawahnya juga 1 cm, seperti itu maksudnya. Biar gambarnya nanti nggak penyet, nggak lonjong, nggak jeber gitu ya. Nah, biar presisi. Karena nanti kalau digambar penyet jelek nanti gambarnya ya, seperti itu. Min 1, min 2, min 3, min 4. Ini min 9 ya. Min 3, min 4, min 5 ya. Min 7. Panggil ke ruang RPS. Oh iya. Iya. Bentar ya. Kasih. 5 menit. Oke, min 8, min 9. Oke, kita plotkan semua titiknya tadi dari awal, yaitu dapat 0,-8, X-nya 0, Y-nya min 8, X-nya 0, Y-nya min 8, berarti di sini. Itu titik yang pertama. Lalu titik yang kedua, 20 min 40. 20 min 40 itu ini. 2,0 min 40. Terus yang terakhir min 1, min 9, X-nya min 1, Y-nya min 9, min 1 ini min 9-nya di bawah ya. Berarti ini min 1 kita pasangkan dengan min 9. Jadi sinilah kurang lebih. Nah, itu kalian hubungkan. Puncaknya ini ya, ini puncaknya ya, ini puncak. Berarti saat di situ kita harus balik arah ke sana. Jadi kurang lebih gambarnya muka-muka bagus. Kayak gitulah kurang lebih ya. Cek kurang mulus. Susah rek gambar di sini rek. Makanya
Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi puncaknya ini adalah sumbunya gitu ya. Jadi puncaknya ini adalah sebagai sumbunya. Kalau kalian mau ngecek, ini -1 ini dia adalah sebagai sumbu seperti itu. Itu ya, yang mulus ya nanti gambarnya ya. Kalau di sini susah ya gambar yang mulus ya. Nah, jangan menyudut ya intinya ya, jangan menyudut. Jadi melewati 4 titik yang kita dapat tadi ya, min 4,0, 2,0, ya tak tulis di sini. Min 4,0. Ini titik 2,0. Ini tadi adalah 0, min 8 dan ini adalah puncaknya ya, min 1, min 9 itu. Jadi gambarnya sekarang kita udah presisi, titik-titik yang dilewatinya udah benar gitu. Kalau yang kemarin sketsa kan kita nggak ngitung titik-titiknya berapa kan, yang penting posisinya di situ gitu toh. Nah sekarang kita udah bisa gambar yang benar dengan bantuan titik-titik yang bisa kita hitung seperti itu. Itu ya. Nah gambar langkahnya seperti itu. Aman ya? Ini tak PDF-kan dulu, tak share di grupnya. Nah, sekarang udah bisa gambar soal yang kemarin. Jadi saya tak CV dulu. Apa ini tadi menggambar ya? Gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi soal yang kemarin, pemfaktoran yang kemarin ada 10 kan ya? Nah, itu sekalian kalian gambarkan. Kalau yang bentuk kurva berarti yang mulai nomor 2 ya. Ya, ini gambarkan. 2 sampai 10. Ya, gambar. Dalam. Oke.